Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, I can't live without you. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, I can't breathe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nadila dengan NIM 2030 110010 di jurusan Tadris Kimia di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Baiklah, pada mata kuliah Praktikum Kimia Organik 1, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit teori, yaitu yang berjudul tentang pemisahan alkohol pada air tape. Jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe di channel YouTube saya. Semoga bermanfaat. Baiklah, untuk mata kuliah Praktikum Kimia Organik 1, yaitu di sini yang berjudul tentang pemisahan alkohol pada air tape. Dengan judul pemisahan alkohol pada air tape, yaitu dengan tujuan yang pertama yaitu mampu merangkai alat destilasi dan mengetahui fungsi masing-masing alat destilasi. Dan tujuan yang kedua yaitu mengetahui prinsip kerja destilasi. Dan yang ketiga yaitu melakukan pemisahan alkohol dengan air yang memiliki perbedaan titik didih. Jadi inilah tujuan dari Praktikum Kimia Organik 1, yaitu yang pertama mampu merangkai alat destilasi dan mengetahui fungsi-fungsi masing-masing dari alat destilasi tersebut. Lalu yang kedua, mengetahui prinsip kerja dari destilasi. Lalu yang ketiga, melakukan pemisahan alkohol dengan air yang memiliki perbedaan titik didihnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke teori destilasi. Jadi, reaksi sintetis kimia itu membutuhkan metode pemurnian untuk mendapatkan produk yang benar-benar murni tanpa adanya pengotor. Jadi, salah satu cara yang banyak dilakukan adalah dengan metode destilasi ini, yaitu sebagai proses pemurniannya. Destilasi menjadi metode dasar yang harus dikuasai oleh seseorang yang ingin melakukan sintetis kimia. Jadi, apa itu destilasi? Destilasi adalah proses pemisahan, komponen dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan titik didih antara komponen yang akan dipisah. Jadi, apa itu destilasi? Destilasi yaitu proses pemisahan komponen dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan titik didih antara komponen yang akan dipisah.
Jadi, jika kita ingin memisahkan suatu campuran yang berbeda fasa, misalnya padat dan cair, maka kita hanya perlu menggunakan filter atau penyaring untuk memisahkannya. Namun, jika campuran itu berupa suatu zat cair yang bersifat homogen, maka penyaringan tidak mampu memisahkannya komponen campuran tersebut. Jadi, salah satu cara yang memisahkan komponen dari campuran adalah melalui destilasi yang didasarkan perbedaan titik didihnya. Jadi, ketika suatu campuran terdiri atas dua komponen, di mana masing-masing komponen tersebut memiliki titik didih yang berbeda dan cukup jauh, maka campuran tersebut memenuhi persyaratan untuk akan dipisahkan secara destilasi. Sebagai contohnya saja, ketika terdapat campuran antara air dengan etanol, di mana air memiliki titik didihnya yaitu 100 derajat Celcius, sedangkan etanol memiliki titik didih itu 77 derajat Celcius, maka campuran tersebut dapat dipisahkan secara destilasi. Proses destilasi itu melibatkan beberapa tahapan seperti pemanasan, penguapan, dan kondensasi. Dalam destilasi juga dikenal istilah destilat atau residu, di mana destilat merupakan komponen dengan titik didih lebih rendah. Jadi destilat ada namanya destilat. Di mana destilat ini merupakan komponen dengan titik didih lebih rendah. Sehingga akan terpisah pada tempat lain. Jadi sedangkan residu itu komponen dengan titik didih yang lebih tinggi. Jadi, destilat itu merupakan komponen dengan titik didih lebih rendah, sehingga akan terpisah pada tempat lain. Sedangkan residu itu adalah komponen dengan titik didih yang lebih tinggi, dan posisinya akan menetap atau tertinggal pada wadah awalnya. Destilasi juga disebut juga dengan penyulingan. Jadi, yaitu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau disebut dengan volatilitas bahannya. Jadi, destilasi juga disebut dengan penyulingan. Selanjutnya yaitu prinsip dan cara kerja destilasi. Jadi, prinsip dari destilasi yaitu memanfaatkan perbedaan rumus titik didih dari komponen campurannya, itu untuk dapat terpisah. Dalam destilasi akan dilakukan proses pemanasan dengan suhu tertentu, di mana penentuan suhu tersebut didasarkan pada titik didih komponen yang akan dipisahkan. Jadi, pada titik didih komponen yang lebih rendah, maka komponen tersebut akan mengalami penguapan pada suhu didihnya, sedangkan komponen lain dengan titik didih yang lebih tinggi akan menetap atau tidak menguap. Selanjutnya, uap air salah satu komponen dengan titik didih yang rendah akan naik dan mengalami kondensasi atau pendinginan secara serentak, sehingga zat yang berupa uap tersebut akan mencair dan kembali dalam bentuk cairan. Jadi, hasil dari kondensasi tersebut akan mengalir dan ditampung pada tempat lain yang disebut dengan destilat. Sedangkan sisa dari wadah awal yang tertinggal tadi itu disebut dengan residu. Baiklah, selanjutnya yaitu peran hukum Raoult dan juga hukum Dalton. Yaitu peran hukum Raoult dan juga hukum Dalton. Suhu ketika tekanan uap cairan sama dengan tekanan daerah sekitarnya itu dikenal sebagai titik didih dari cairan. Pada suhu titik didihnya ini, cairan akan diubah dan bentuk cair menjadi bentuk uapnya melalui pembentukan gelembung uap. Pada campuran berbentuk cair, proses destilasi bergantung pada hukum Raoult dan hukum Dalton. Sesuai hukum Raoult, di mana tekanan parsial komponen cairan tinggal dalam campuran ideal sama dengan tekanan uap dari komponen murni,
dan fraksi molnya. Sedangkan menurut hukum Dalton, tekanan total yang diberikan oleh campuran gas sama dengan jumlah tekanan parsial dari semua konstituennya. Jadi, di mana hukum Rolle ini mengatakan bahwa yaitu tekanan parsial komponen cairan tanggal dalam campuran inilah sama dengan tekanan uap dari komponen murni. Dan fraksi molnya. Sedangkan hukum Dalton ia mengatakan bahwa tekanan total yang diberikan oleh campuran gas itu sama dengan jumlah tekanan parsial dari semua konstituen. Jadi, oleh karena itu, tekanan uap juga sangat berpengaruh pada proses destilasi ini. Baiklah, selanjutnya yaitu ada macam-macam destilasi. Itu yang pertama, ada namanya destilasi sederhana. Di mana destilasi ini dapat digunakan pada campuran yang melalui titik didih berbeda secara signifikan atau beda titik didihnya cukup jauh sehingga memudahkan proses pemisahan secara destilasi sederhana. Selanjutnya yang kedua ada namanya destilasi uap. Di mana destilasi uap ini digunakan untuk memisahkan komponen yang memiliki titik didih tinggi, misalnya di atas 200 derajat Celcius. Selanjutnya yang ketiga, itu ada namanya destilasi fraksinasi. Di mana pada destilasi fraksinasi ini itu merupakan metode destilasi yang lebih kompleks, di mana metode ini dapat digunakan untuk memisahkan komponen dengan perbedaan titik didih yang dekat. Jadi, dalam destilasi ini itu digunakan kolom fraksinasi yang memiliki peran penting dalam pemisahannya. Selanjutnya yang keempat, itu ada namanya destilasi vakum. Di mana destilasi vakum ini dapat digunakan untuk memisahkan komponen yang memiliki titik didih tinggi. Jadi, prinsip destilasi vakum ini itu adalah dengan menurunkan tekanan pada wadah atau lingkungan sehingga menyebabkan titik didih dari komponen yang tinggi menjadi lebih rendah. Jadi, macam-macam destilasi itu ada 4, itu ada destilasi sederhana, destilasi uap, destilasi fraksinasi, dan destilasi vakum. Baiklah, selanjutnya yaitu alat dan bahan pada praktikum ini.
Yang A yang pertama itu alat. Alatnya di mana yang pertama itu ada namanya labu destilasi. Fungsi dari labu destilasi ini yaitu wadah atau tempat untuk menampung cairan destilat. Itu wadah atau tempat untuk menampung cairan atau destilat. Yang kedua yaitu ada labu didih. Labu didih ini fungsinya yaitu sebagai wadah sampel. Selanjutnya yang ketiga itu ada still heat. Fungsi dari still heat ini yaitu sebagai penyalur uap atau gas yang akan dimasukkan ke dalam pendingin atau kondensor. Yaitu penyalur uap atau gas. Atau gas yang akan dimasukkan ke alat pendingin atau kondensor ya. Selanjutnya yang keempat ada kondensor. Kondensor ini fungsinya yaitu aliran uap hasil reaksi di mana tempat terjadinya proses kondensasi. Itu aliran uap hasil reaksi serta tempat terjadinya proses kondensasi. Selanjutnya yang kelima ada adaptor. Jadi karena nggak muat kita hapus saja. Yang kelima ada adaptor. Di mana fungsi adaptor ini sebagai penyalur hasil yang telah terkondisi untuk disalurkan ke penampung yang sudah disediakan. Jadi adaptor ini itu penyalur hasil destilasi yang telah terkondisi untuk disalurkan ke penampung yang sudah disediakan. Selanjutnya yang keenam itu ada namanya termometer. Di mana termometer ini yang sudah kita ketahui yaitu mengukur suhu uap zat. Untuk mengukur suhu uap zat cair yang didestilasi. Selanjutnya yang ketujuh ada hot plate. Hot plate ini yaitu memanaskan bahan. Selanjutnya yang kedelapan ada statif dan klem. Fungsi dari statif dan klem itu penyangga labu, didih dan kondensor. Selanjutnya yang kesembilan yang terakhir yaitu ada selang. Fungsi dari selang yaitu mengalirkan air masuk dan keluar pada kondensor.
Jadi inilah alatnya dalam praktikum pemisahan alkohol pada air tape. Itu pertama tadi ada labu destilasi, ada labu didih, lalu ada stillhead, kondensor, adaptor, lalu termometer, hot plate, statis dan klem, dan juga ada selang. Selanjutnya untuk bahannya, untuk bahan tentu saja yang pertama ada air tape, lalu ada vaselin, lalu ada yang ketiga batu didih, dan yang keempat ada air keran. Baiklah, selanjutnya yaitu langkah kerja dari pemisahan alkohol pada air tape. Gimana? Langkah kerja. Yang pertama yaitu masukkan batu didih secukupnya, dimana batu didihnya itu harus sudah bersih. Yang kedua yaitu isi labu didih dengan air. Dengan air tape itu sebanyak 250 ml. Dimana labu itu tidak boleh diisi penuh. Selanjutnya yang ketiga, dan jangan sampai air tapenya terkena dinding bagian leher dari labu didih tersebut. Jadi air tape itu tidak boleh mengenai leher dari labu didih. Selanjutnya yang ketiga, rangkai semua alat. Rangkai semua alat destilasi dengan baik, dimana berikan sedikit vaselin, setiap menghubungkan alat yang satu dengan alat yang lainnya. Dimana jika tidak ada penutup labu didih, maka gunakan styrofoam. Jadi dan berikan lubang untuk memasukkan termometernya. Jadi serta gunakan aluminium foil untuk menutupi setiap batas alat yang dihubungkan. Jika ragu, maka akan masuknya udara luar nantinya. Jadi akan gagal pada praktek ini. Jadi selanjutnya yang keempat yaitu aliri kondensor dengan air melalui selang yang telah dipasang. Jadi selang yang dipasang itu tidak boleh salah. Selanjutnya yang kelima, didestilasi. Suhunya yaitu 78 derajat Celcius. Jadi amati jangan sampai suhunya melebihi 78 derajat Celcius. Selanjutnya yang keenam, hasil destilasi itu ditampung. Jadi jangan sampai melakukan destilasi itu hingga kering, nanti akan gagal pada praktikum ini.
Batu didih yang digunakan bisa berupa pecahan-pecahan kaca, keramik, maupun batu kapur, selama bahan-bahan tersebut tidak bisa larut dalam cairan. Jadi fungsinya itu yang pertama, yaitu untuk meratakan panas, sehingga panas menjadi homogen pada seluruh bagian dari larutan. Yang kedua yaitu untuk menghindari titik larut didih. Proses yang terjadi pada labu didih itu di mana dalam penyulingan campuran zat dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Jadi zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu, sedangkan zat yang memiliki titik didih lebih tinggi akan mengembun dan akan menguap apabila telah mencapai titik didihnya. Uap air zat yang memiliki titik didih rendah akan masuk ke still head dan kondensor. Jadi, proses pada kondensor yaitu proses pendinginan air yang mengalir pada kondensor harus diganti terus-menerus atau keluar masuk agar suhunya cukup untuk pendinginan yang terjadi. Baiklah, dari hasil percobaan itu alkohol yang didapatkan dari air tapai yang didestilasi dari alat destilasi sederhana. Jadi hasil dari destilasi ini bukan alkohol murni, tetapi masih mengandung air. Alkohol yang didapatkan dari hasil destilasi berwarna bening, berbau aromatik. Jadi dari hasil percobaan seharusnya dalam mendestilasi air tapai menjadi alkohol ditambahkan sedikit garam agar mendapatkan alkohol murni dari hasil destilasi tersebut, dan kondisi dari alat destilasi termasuk kondensornya harus dalam kondisi yang sempurna. Baiklah, sampai di sini dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.